Dalam Yesus Kristus, hari ini kita merenungkan kembali firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang keempat ayat 2 sampai 9. Nah, kita baca artikelnya dahulu, yaitu sehari satu perbuatan baik. Mari kita baca. Sesuatu yang dilakukan dengan fokus dan target biasanya akan mendatangkan keberhasilan. Itulah yang saya tangkap saat mendengar pengakuan ex narapidana yang sempat dikenal sebagai spesialis pencuri sepeda motor. Bermula dari target mencuri 1 sepeda motor per hari, sebelum insaf orang ini mengaku sudah mencuri lebih dari 1.000 sepeda motor. Setelah bebas dari penjara, dia membuka usaha otomotif dengan memperkerjakan beberapa mantan narapidana. Saya ingin menebus kejahatan saya dengan berbuat baik, akunya. Tak disangka ya, orang yang berbuat jahat pun memiliki target, fokus, dan ketekunan. Bayangkan jika prinsip yang sama dipakai untuk berbuat baik. Misalnya sebuah komunitas berisi 5 orang anak muda menargetkan untuk berbuat baik 1 kali pada 1 orang. Lalu mereka mendorong penerima kebaikan itu agar meneruskan perbuatan baik kepada orang lain. Bukankah akan terjadi perkara yang luar biasa? Hari ini Alkitab memberikan dorongan semangat agar kita lebih tekun dan berkomitmen untuk berbuat baik. Namun tentu saja kita tidak bermaksud agar perbuatan baik kita menjadi ajang pamer atau menyombongkan diri, tapi sebagai sarana untuk menyaksikan cinta kasih Allah kepada dunia ini melalui diri kita. Biarlah dunia ini menyadari bahwa masih ada orang yang berbuat baik karena digerakkan oleh kasih Allah. Bukankah kita lebih suka dikenal sebagai orang baik daripada dikenal sebagai orang jahat? Jadi maukah kita mulai berbagi kebaikan setiap hari dengan target minimal 1 orang? Dalam perbuatan baik, ada kasih yang dapat menembus hati yang beku. Nah, sebelum membaca firman Tuhan, saya ingin koreksi sebentar masalah ini ya, konsep ini ya. Ini kan narapidana yang ngomong ya. Saya ingin menebus kejahatan saya dengan berbuat baik. Kalimat ini menggelitik ya. Maksudnya gini, apakah mungkin perbuatan jahat itu ditebus dengan perbuatan baik? Karena konsep daripada cara berpikir yang ex narapidana ini itu kayak timbangan gitu ya. Jadi kalau sisi kiri lebih berat dosanya, maka sisi kanan ditambahi batu, quote unquote yang lebih berat juga, yang berisi dengan kebaikan. Nah, sehingga dengan berlaku demikian, maka dia seolah-olah menebus daripada dosa-dosanya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, apakah mungkin kejahatan saya ini loh ditebus dengan perbuatan baik? Saya mau cerita suatu ilustrasi ya. Jadi misalkan dalam suatu saat ada seorang dokter. Dokter ini sudah sangat terkenal sekali dapat menyembuhkan berbagai orang sakit gitu ya. Nah, spesialis operasi. Nah, dia ini sudah ngoperasi 100 orang, 200 orang mungkin lebih. Dan semuanya sukses, selamat. Suatu saat karena dokter ini habis mengoperasi orang dan itu mau tidak mau dia harus lakukan di tengah malam. Operasinya sukses, oke. Maka yang terjadi adalah dokter ini harus pulang. Nah, ketika dia pulang, saking kelelahan karena rumahnya agak jauh lewat tol dan nabrak orang. Nah, nabrak orang keluar dari tol, mungkin agak ngantuk apa, ada orang nyabrang di keluaran exit tol, kemudian dia nabrak orang dan orangnya mati. Nah, pertanyaannya, pasti hal ini menimbulkan kesalahan hukum. Dan dokter ini dibawa ke dalam pengadilan. Dan dokter ini ditanya dan oleh hakim, kamu merasa bersalah apa enggak? Kayak gini. Nah, ini memang kisah imajiner ya. Cuma bayangkan kalau dokter ini ngomong, loh Bapak Hakim yang terhormat, kan saya ini selama hidup saya sudah mengoperasi 200 orang dan semuanya sukses. Bahkan termasuk dari mama Bapak Hakim sendiri loh. Bapak Hakim ingat enggak? Apa Bapak Hakim enggak merasa utang budi sama saya? Karena saya, kalau tanpa saya mungkin sekarang
orang tuanya Bapak Hakim sudah meninggal. Justru karena saya, kebaikan saya, maka itu bisa terjadi orang tua tidak jadi meninggal kan. Nah, pertanyaannya gini ya. Apakah karena orang ini lebih banyak berbuat baik, maka itu menjadi legitimasi bagi suatu hukum? Oh ya sudahlah, kalau gitu ya meninggal satu orang ya sudahlah. Kan cuma nabrak satu orang. Ini kan cuma sudah menyelamatkan 200 orang. 200 sampai 1 ya beda jauh lah. Saudara, dihukum manapun, orang yang tetap nabrak satu orang, walaupun dia sudah berjuta-juta kali melakukan kebaikan, orang itu pantas tetap dihukum apa enggak? Tetap ya. Karena bagaimana orang ini bisa bertanggung jawab terhadap keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal ini. Kan mesti harus pertanggungjawaban. Nah, kalau saudara menyimak daripada cerita ini, berarti artinya perbuatan baik itu tidak bisa digantikan atau menggantikan daripada perbuatan jahat. Tidak bisa plus minus, di-adjust plus minus itu tidak bisa. Ya, oke, itu konfirmasi atau klarifikasi lebih tepatnya ya. Saya terhadap ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada Filipi 2 ayat 2 sampai 9. Filipi 4. Filipi 4 ya. Benar ya ini tadi ya. Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Jadi, kita ulangi lagi Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Di sini dikatakan Euodia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsukos, kawan seperjuangan, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi kelihatannya saudara-saudara, ini nanti kita terangkan dulu sambil nanti sampai ayat ke-9 ya. Jadi kelihatannya Euodia dan Sintike ini memang kalau dalam bahasa Yunani memang sintaksnya gaya bahasanya itu feminim ya. Jadi Euodia dan Sintike ini adalah wanita. Nah, kemungkinan besar mereka itu mengalami crash dalam pelayanan karena dinasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Crash yang mungkin disebabkan tidak sevisi atau apa gitu ya. Kemudian ayat 3, Paulus meminta, ku minta kepadamu juga Sunsukos, temanku yang setia. Ini mungkin seorang yang lebih dewasa rohaninya daripada Euodia dan Sintike. Ngomong tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Jadi dua orang ini bersengketa, dinasihati supaya sehati sepikir, tapi tidak ada kaitannya sama doktrinal yang penting. Doktrinal yang penting itu maksudnya prinsip-prinsip kekristenan yang dasar. Gitu ya, tidak ada. Karena Paulus tidak mengutuk atau menghujat atau mengkritisi dua orang Euodia dan Sintike ini ya. Tidak dikatakan bahwa mereka telah berbalik dari Tuhan apa gitu enggak ya. Jadi kemungkinan besar kedua orang ini memang orang yang memang percaya sungguh-sungguh. Nah, untuk mengkonfirmasi daripada statement ini, apakah mereka benar-benar orang percaya? Saudara perhatikan kalimat selanjutnya ya. Yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Nah, dari sini kita tahu orang yang tercantum dalam kitab kehidupan pasti orang itu adalah orang yang percaya. Saudara, kalau kita lihat ya, kapan orang itu tercantum namanya dalam kitab kehidupan? Saudara, kalau kita pelajari di dalam yang namanya Efesus, pasal yang pertama ayat yang keempat, dikatakan gini ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, kapan? Memilihnya sebelum dunia dijadikan. Perhatikan kata sambungnya adalah supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, ayat ini itu menjawab daripada klarifikasi saya terhadap artikel yang ada di menit-menit sebelumnya itu ya. Kenapa?
Tuhan itu memilih kita tuh bukan karena kita kudus dan tak bercacat. Bukan loh. Ini kata sambungnya adalah supaya. Jadi dipilih dulu, kemudian baru dikuduskan dan tak bercacat. Orang seringkali berpikir, oh saya berbuat baik dulu karena Tuhan lihat saya baik, maka aku dipilih. Keliru. Cara berpikir seperti itu keliru. Karena di hadapan Tuhan, kita adalah manusia berdosa. Dan manusia berdosa tidak ada sesuatu pun yang baik. Tidak percaya? Mari kita lihat kitab Roma. Kita lihat Roma 3 ya. Roma 3. Roma 3. Nah ini ya ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Semua orang berbuat dosa. Ya. Terus ini ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Justru orang hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi artinya tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Saudara kalau masih kurang percaya ini ya. Semua orang nyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Jadi di sini Alkitab berkali-kali menyatakan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Itulah natur manusia. Ya, jadi tidak ada alasan orang ngomong, oh aku berbuat baik dulu, karena aku berbuat baik, maka Tuhan pilih aku karena aku baik. Itu namanya doktrin orang sombong. Ya, sekarang kita kembali lagi ke Filipi. Ayat yang pasal yang berapa tadi? 4 ya. Nah, oke. Tentang nama tercatat dalam kitab kehidupan sudah kita bahas. Nah, ayat 4 dan 5 ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kenapa kok tetap disuruh bersukacita ya? Karena gini ya. Abad pertama itu penjajahan Romawi, ya. Penjajahan Romawi. Jadi orang Kristen di abad yang pertama di mana Paulus nulis surat ini, itu adalah orang yang under pressure, dalam tekanan. Jadi artinya kalau orang itu dalam tekanan, orang itu tidak bisa bebas gitu ya. Bagaimana bisa bersukacita dalam kondisi yang seperti itu? Satu-satunya cara untuk bisa bersukacita adalah saling menguatkan satu dengan yang lain. Betul ya? Bukan dalam internal kita itu saling gontok-gontokan, saling bertengkar. Sudah pihak eksternal menekan, dari dalam juga ada tekanan. Nah ini yang tidak mau dimaui oleh Paulus. Ya, tidak mau. Karena itu terhadap Sintike dan Iodia, yang masing-masing sampai Paulus sudah dinasihati, itu harus sehati sepikir. Karena kalau tidak sehati sepikir, nanti tubuh Kristus bisa tidak karu-karuan. Kurang lebih seperti itu. Sehingga kalau ini sudah sehati sepikir, maka sukacita ini akan bisa timbul. Oke, yang 5. Justru jangan fokus sampai pertengkaran ya. Fokuslah terhadap ini loh ya. Ini loh. Fokus tuh nih. Kebaikan hatimu itu diketahui semua orang. Supaya apa? Tujuannya untuk membawa orang itu kepada Kristus. Tujuannya seperti itu. Bagaimana mungkin kita yang sudah diselamatkan tidak mau memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus kepada orang-orang yang belum diselamatkan, yang kita tahu kesudahan mereka adalah neraka. Bagaimana mungkin kita nak menginjili mereka? Itu sebabnya untuk menunjang daripada berita Injil ini, maka kebaikan hati si pekabar Injil itu harus diketahui semua orang. Oke. 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Saudara, pekerjaan Injil di abad pertama itu pasti akan seperti yang saya katakan tadi, under pressure. Karena kalau salah ngomong sedikit apa dianggap
pengkhianat daripada Romawi ditahan repot ini. Modelnya kayak gitu. Nah terhadap situasi yang seperti itu, firman Tuhan ngomong jangan kamu khawatir. Nah sebagaimana saudara harus tahu ya, ini kan tulisan abad pertama. Kekristenan itu memperoleh kebebasan di dalam beragama. Itu abad keempat. Jadi selama 300 tahun ini modelnya kayak gini-gini nih. Sampai akhirnya tahun 325 abad keempat di bawah pemerintahan Konstantin yang agung itu agama Kristen dijadikan agama negara. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi selama 300 tahun. Hampir sama seperti Indonesia dijajah Belanda, ini 350 tahun. Bayangkan orang yang seperti itu harus bersukacita senantiasa. Iya toh. Terus janganlah hendaknya kamu khawatir akan apapun juga. Nah ini jadi relevannya. Karena tidak ada satupun yang bisa jadikan pegangan. Hanya Tuhanlah yang bisa jadikan pegangan. Ayat 7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara saya mau cerita ya tentang kehendak kebaikan hatimu ini dan damai sejahtera Allah dan penyertaan Tuhan di dalam kebaikan hati kita. Contohnya kayak gini ya. Saya pernah dengar cerita ini ya. Jadi ada 2 orang pendaki gitu ya. Sedang daki Himalaya. Nah, 2 orang pendaki ini berjalan sama-sama. Terus sama-sama melalui jalur yang sama juga. Terus lihat, kok ada orang kegeletak ya. Terus kemudian di sini ngomong, waduh ini udaranya dingin ini. Ya toh. Terus kita tidak mungkin lah bawa beban-beban nanti tambah capek-capek, tambah energi kita terkuras. Gitu ya. Yang satu kemudian nawari, tapi ini kasihan ini. Diperiksa denyut nadi ini, hidup ya orang ini. Bukan sudah mati sih hidup. Ini harus dibawa di camp terdekat ini ya apa nih. Terus yang satu nih ngomong, bawaan sendiri. Gak mau aku bawa-bawa, apa ya bawa-bawa itu wis. Terus akhirnya mereka berpisah. Ya. Yang satu gendong orang ini, yang satu masih daki di Himalaya itu. Daki. Ya. Nah terus karena ini bawa daripada orang, otomatis jalannya kan lebih pelan tuh ya. Yang itu boanter ya, cepat ya, semakin ke depan gitu ya. Ya mungkin sudah sampai dulu lah ya. Nah, terus orang ini kan bawa orang gendong gitu ya. Berat, terus akhirnya kan mau nulungi dulu. Jadi mereka yang orang 2 ini yang satu digendong ini lewat jalan lain. Dan lewat jalan lain akhirnya 2 orang ini sing satu ini bisa oke gitu ya, bertahan di tengah dinginnya itu karena kehangatan daripada orang yang digendong itu menghangatkan tubuh daripada sang penggendong. Sehingga 2 orang ini walaupun satu kelihatannya tidak bisa apa-apa, tetap memberikan kontribusi terhadap orang yang menggendong. Jadi ada thermal transmission gitu ya, perpindahan panas gitu ya. Jadi justru kondisi ini yang bisa bertahan. Sementara satunya yang egois itu, walah wis ngabot-ngaboti aja nih, berat-beratin aja. Mati di tengah jalan. Gak ada sing nolong gitu ya. Tambah sendirian, tambah gak ada sing nolong, tambah mati. Nah kaitannya seperti ini ya, kembali lagi ke ayat ini ya. Kalau kita baik gitu ya, mungkin kebaikan kita tuh kadang-kadang membuat kita tuh tidak nyaman. Gendong tuh lah gak nyaman sih. Kayak disuruh milih mau gendong atau mau jalan sendiri. Yo jalan sendirilah. Tapi orang ini tetap mau gendong. Artinya untuk menunjukkan suatu kebaikan kadang-kadang itu mengganggu daripada rasa nyaman kita. Oke? Tetapi ketika kita mau menaati, lebih memilih taat kepada Tuhan daripada kenyamanan kita, maka yang terjadi adalah ini ya. Allah dalam doa ini ya. Damai sejahtera Allah. Kedamaian ini Allah itu loh. Yang melampaui segala akal itu loh. Itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Kalau dalam cerita tadi, dia akan memelihara hidupmu
yang tidak pernah kamu sangka, yaitu ada thermal transmission, ada perpindahan panas daripada orang yang digendong kepada sang penggendong yang tidak pernah engkau duga sebelumnya. Dan itu yang membuat engkau tetap hidup, menjaga engkau tetap hidup. Itu yang paling penting. Ya. Oke. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang buah ini ya, pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, kalau kita lihat, selama ini kita memenuhi pikiran kita itu dengan apa? Pikiran kotor, pikiran yang penuh negatif, penuh curiga dengan orang lain, atau pikiran yang seperti apa? Lihat, apa sedikit penuh curiga, waduh ini kurang ajar ini mau mencelakai aku. Fokusnya tuh selalu terhadap diri sendiri, gitu ya. Kadang-kadang orang yang nefting ya, negatif thinking tuh, kenapa kok bisa terjadi sih? Karena fokusnya orang itu tidak pernah pada Tuhan, tapi selalu pada diri. Dan kepada diri, merasa diri itu tidak nyaman, terus nyalain orang lain, supaya kalau orang lain salah, dia ini nyaman. Jadi fokusnya dia itu bukan kebenaran, tapi kenyamanan diri. Itu yang terjadi. Nah itu yang bahaya ya. Ayat 9, yang terakhir. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Ini maksudnya Paulus itu ngomong sama orang-orang yang di Filipi supaya meneladani dia. Terus dikatakan ditutup gini ya. Maka Allah sumber damai sejahtera, ingat ya, ini abad pertama loh, Romawi berkuasa loh. Dia ngomong gini, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu. Jadi artinya gini loh. Ketika Tuhan itu menyertai, tidak berarti kondisi eksternal yang menekan itu langsung hilang. Betul? Saya kan sudah ceritakan dalam sejarah tadi. Tujuan saya cerita dalam sejarah itu adalah gini. Kadang-kadang orang berpikir, oh Tuhan menyertai. Tandanya apa Tuhan menyertai? Masalah lepas kabeh. Enggak loh. Ini bukti Tuhan sumber damai sejahtera sertai orang-orang di Filipi, gereja di Filipi. Orang Romawi ini pergi gitu. Enggak. Nunggu 300 tahun barusan dibebaskan dari penderitaan. Jadi, sekalipun kondisi eksternalmu itu begitu buruk. Tetapi kalau pastikan dirimu itu seperti Paulus. Yang tetap bersandar kepada Tuhan. Sekalipun ombang-ambing buahnya tekanan. Tetaplah berpegang teguh kepada dia. Oke, renungan harian kita pada hari ini selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.